Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Su Yi tersenyum dan bertanya, bagaimana denganmu, mengapa kamu terus menjagaku, orang asing? Aling tertegun dan berkata, aku tidak perlu menjawab. Su Yi berkata dengan lembut, sekarang saya hanya bisa memberitahu Anda bahwa ada hubungan khusus antara Anda dan saya. Anda akan tahu kapan waktunya tepat. Hubungan khusus. Aling mengerutkan kening, tidak mengerti. Su Yi berkata oke, istirahatlah lebih awal, besok pagi, mari kita pergi ke Sekte Setan Api Surgawi di kota Huoding untuk berjalan-jalan. Wajah Aling sedikit berubah, kakak Xiao, apakah kamu benar-benar pergi? Jika kita tidak pergi, mereka pasti akan membalas dendam dan melibatkan semua orang di desa Kaoshi. Sebaliknya, ayo bunuh mereka. Su Yi berkata dengan ringan. Aling tiba-tiba tertegun dan berkata, saya mengerti. Ketika saatnya tiba, aku juga akan pergi mencari berita. Su Yi tersenyum. Sebelumnya, ketika berbicara dengan Li Changqing, dia mengetahui bahwa kota Huoding adalah kota raksasa terdekat dengan Gunung Mou. Meskipun kota Huoding terletak di daerah perbatasan alam Changlan, ia juga bercokol dalam kekuatan kultivasi banyak iblis. Selain itu, ada berbagai bisnis di kota. Di antara mereka, yang paling terpisah adalah Paviliun Tianluo. Selama Anda mampu membeli uang, Anda dapat menemukan semua jenis berita di sana. Itu baru fajar. Kota Huoding menjadi semarak. Kota ini sangat besar, dan jalan-jalan dan gang-gang yang membentang ke segala arah menyebar seperti jaring laba-laba, luasnya sebesar negara raksasa di dunia. Di jalanan, Anda dapat melihat orang-orang kuat dari pembudidaya iblis dan pembudidaya ajaib di mana-mana. Selain itu, ada juga biksu manusia, tetapi mereka semua bertindak sebagai pengawal, pelayan, tukang dan peran lainnya. Tianhuo Yaozong terletak di sebuah gunung yang disebut Puncak Buyue, di kota Huoding. Perlu disebutkan bahwa Sekte Setan Api Surgawi adalah kekuatan pertama yang sesungguhnya di kota Huoding. Kota ini sangat ramai, penuh dengan lalu lintas dan hiruk-pikuk. Ketika Aling mendorong Su Yi di kursi roda kayu dan berjalan ke kota, dia merasa sedikit gugup. Gadis itu telah tinggal di negara terpencil untuk waktu yang lama, dan dia telah tumbuh begitu besar sehingga dia hanya pernah ke kota Huoding sekali dengan tetua klan Li Changqing. Hiruk-pikuk kota membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Saya merasa bahwa saya sangat tidak selaras dengan segala sesuatu di kota ini. Selain itu, di sepanjang jalan, Anda dapat melihat monster dan iblis yang kuat di mana-mana, yang membuatnya, sebagai manusia, merasakan tekanan yang datang ke wajahnya. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, para tetua di desa mengatakan kepadanya bahwa di dunia Changlan, ras manusia adalah kelompok etnis yang paling rendah hati, diperintah dan diperbudak oleh setan. Sebagai anggota umat manusia, jika Anda ingin bertahan hidup, Anda harus patuh dan menelan suara Anda. Semua ini juga membuat Aling menanam benih ketakutan dan ketakutan akan setan di dalam hatinya. Su Yi memperhatikan kegugupan gadis itu dan tidak mengatakan apa-apa. Ada beberapa hal yang harus dihadapi perempuan sendiri. Sama seperti pertempuran yang akan dipentaskan hari ini, gadis itu harus menyelesaikannya sendiri. Segera, Aling tiba-tiba berhenti. Dia melihat bahwa di jalan-jalan tidak jauh, banyak orang menjual budak. Di kandang yang padat, hampir semua biksu manusia ditahan. Selain itu, setiap kandang ditandai dengan nama budak, basis budidaya dan harga. Seperti kargo. Banyak biksu manusia yang telah menjadi budak mati rasa dan tidak bergerak, membiarkan kekuatan iblis yang lewat memilih dan memilih. Ketika dia melihat pemandangan ini dari kejauhan, Aling membeku di mana-mana, dan merasakan ketidaknyamanan yang tak terkatakan di hatinya. Hei, gadis kecil ini terlihat seperti air. Jarang, sangat jarang. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Di depan, seorang pria kekar menatap Aling dengan rakus. Ini adalah monster yang kuat. Ada juga dua pelayan manusia di sampingnya. Aling mengerutkan kening, ekspresi jijik muncul di alisnya, dan dia mendorong Su Yi di kursi roda dan berencana untuk pergi.
Sejak memasuki kota Huoding, dia telah memperhatikan bahwa ketika banyak pembangkit tenaga iblis di sepanjang jalan melihatnya, mata mereka sangat sombong, yang menjijikkan. Tunggu, siapa yang membiarkanmu pergi? Pria kekar itu menyeringai, dan sosoknya bergerak ke samping, menghalangi jalan. Kedua budak manusia itu saling memandang dan tertawa, mereka tahu bahwa tuannya sedang mengincar mangsa baru. Kakak Xiao. Aling tanpa sadar menatap Su Yi. Jika dia berani menghalangi, dia akan membunuhnya. Su Yi menulis dengan ringan, tidak peduli seberapa banyak suara yang kamu buat hari ini, aku akan membantumu. Yo, kamu sangat lumpuh dan lumpuh. Berani tidak takut dengan tuanku, itu hanya mencari kematian. Di samping pria kekar, seorang pelayan menyeringai dan memukul Su Yi dengan pukulan. Engah. Sebuah tombak tulang tiba-tiba muncul, menusuk tenggorokan pelayan, dan membawa serangkaian darah panas. Dengan jentikan pergelangan tangan Aling, tubuh pelayan itu jatuh ke tanah. Ada keributan di jalan-jalan terdekat. Banyak mata yang melihat ke arah ini. Gadis manusia ini, berani membunuh orang di jalanan kota Huoding. Banyak yang tercengang. Itu tidak terjadi selama bertahun-tahun seperti ini. Beraninya kau membunuh anjing di sebelahku, gadis kecil ini enak. Tetapi melihat mata pria kekar itu menyala, dia berkata, hari ini, saya harus berurusan dengannya. Di sebelahnya, pelayan lain buru-buru berteriak, Tuan, hati-hati. Gadis itu terlalu kejam, kalau-kalau itu menyakitimu. Hahaha. Pria kekar itu menengadah ke langit dan tertawa keras, ini adalah kota Huoding. Dari zaman kuno hingga sekarang, ras manusia mana yang berani menjadi liar di sini? Dia mengambil langkah tajam dan berjalan menuju Aling, aku ingin melihat apakah dia berani membunuhku. Engah. Tombak tulang di tangan Aling keluar dari udara tipis, menusuk kepala otak kekar dan memakukannya sampai mati di tengah jalan. Seluruh tempat itu sunyi. Diam. Apakah itu pembudidaya iblis dan pembudidaya iblis di dekatnya, atau ras manusia lainnya? Mereka semua terkejut. Menghancurkan kepalaku, aku tidak menyangka bahwa gadis manusia ini begitu berani sehingga dia benar-benar membunuh monster yang kuat di jalan. Kamu sudah selesai, kamu sudah selesai. Menurut aturan kota Huoding, jika umat manusia berani membunuh pembangkit tenaga listrik dari garis keturunan iblis di kota, mereka akan dieksekusi. Pelayan manusia itu mendesis dan menjerit. Dia juga ketakutan dan gemetar di sekujur tubuh. Engah. Aling mengangkat tangannya dan membunuh pelayan manusia itu juga. Cukup rapi. Wajah cantik gadis muda Mingxiu tampak sangat dingin saat ini. Untuk beberapa alasan, dia tidak lagi takut dan gelisah di dalam hatinya, sebaliknya, itu seperti api yang menyala, jika dia tidak melampiaskan, dia akan membakar dirinya sendiri. Itu benar, ayo pergi ke paviliun Tianluo dulu. Su Yi berkata dengan ekspresi tenang. Ini baik. Aling mendorong kursi roda kayu dan berjalan maju tanpa orang lain. 3 mayat di tanah masih berdarah, dan pembangkit tenaga listrik di jalan-jalan terdekat masih terguncang. Bahkan para pembudidaya manusia yang direduksi menjadi budak dan dipenjarakan di dalam sangkar tidak bisa tidak melihat ke arah Aling yang sedang berjalan di kejauhan. Itu juga ras manusia, tapi gadis itu beraninya kau. Berhenti. Segera, beberapa monster kuat muncul di depan, dan mengelilingi mereka dengan aura pembunuh. Mata Su Yi datar dan diabaikan. Aling tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya melambaikan tombak tulangnya dan membunuhnya. Setelah beberapa saat, ada 7 atau 8 mayat di tanah, dan darah kental dan panas mewarnai tanah di area merah yang luas, yang sangat menyilaukan. Dan jubah binatang di tubuh Aling juga sedikit lebih berdarah, tapi itu adalah darah dari musuh. Semua ini dilihat oleh banyak orang di jalan, dan mereka tidak bisa membantu tetapi terkejut dan ngeri, dan bahkan menyebabkan kerusuhan. Banyak pembangkit tenaga iblis yang dulunya tinggi di mata Aling menjadi panik dan gelisah saat ini. Banyak biksu manusia tercengang, mata mereka dipenuhi kebingungan, seolah-olah mereka tidak bisa mempercayainya. Melihat semua ini, Aling merasa sangat senang. Ini seperti menghancurkan semacam belenggu dan belenggu di hatiku. Sangat mudah untuk membunuh pencuri di pegunungan,
tetapi sulit untuk membunuh pencuri di hati. Aling, kamu baik-baik saja sekarang. Su Yi memuji. Aling mengerutkan bibirnya dan berkata dengan suara rendah, Kakak Xiao, aku mengerti apa yang kamu katakan sekarang. Ketika kamu menghancurkan ketakutan dan ketakutanmu, musuh-musuh itu tidak berbeda dengan monster di pegunungan. Sambil berbicara, mereka terus berjalan ke depan. Su Yi duduk dengan tenang di kursi roda. Aling mendorong kursi roda ke belakang. Seorang pria dan seorang wanita berjalan melalui jalan-jalan kota Huoding. Sepanjang jalan, pria kuat dari garis keturunan iblis berdiri satu demi satu, mencoba menangkap Aling. Tapi tanpa kecuali, mereka semua dibunuh oleh Aling. Hal ini menyebabkan banyak keributan dan kekacauan di kota. Dari mana datangnya Pariatera? Apakah mereka tidak sabar untuk hidup? Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang menggelegar. Seorang pembudidaya iblis di alam kerajaan muncul, menarik banyak mata. Di kota Huoding, peri adalah keberadaan yang paling transenden, dan naga melihat kepalanya tetapi tidak melihat ekornya. Yang kedua adalah pembangkit tenaga listrik di Ascension Road, yang masing-masing adalah pria besar dengan otoritas mengerikan di kota. Ini raja kerajaan lagi. Di kota raksasa seperti kota Huoding, bisa dibilang sebagai andalan. Saat ini, Realm King Realm Dimensiu telah keluar. Dapat dibayangkan bahwa tindakan Su Yi dan Aling di sepanjang jalan telah menarik perhatian beberapa orang besar di kota. Ledakan. Suara itu masih bergema, dan raja kerajaan telah membunuhnya. Tanpa melihatnya, Aling menghancurkan jimat rahasia. Petir keperakan melintas di langit. Ledakan. Realm King masih setengah jalan, ketika gas pecah berkeping-keping dan mati di tempat. Semua orang tercengang. Seorang pembudidaya iblis di tingkat raja kerajaan terbunuh di sini. Dan Aling sudah mendorong Su Yi yang berada di kursi roda sendirian, dan berjalan ke depan. Sepanjang jalan, tidak ada lagi pembudidaya iblis dan pembudidaya iblis yang berdiri. Tetapi setiap orang memiliki firasat bahwa badai sedang terjadi, dan pria dan wanita yang terus menyebabkan pertumpahan darah di kota Huoding pasti akan menderita pembalasan. Saudara Xiao, paviliun Tianluo ada di sini. Segera, Aling berdiri di depan sebuah paviliun kuno yang tingginya 1000 kaki. Ayo pergi. Paviliun Tianluo kita bukanlah tempat yang seharusnya. Di depan gerbang Paviliun Tianluo, seorang pelayan yang ditempatkan berteriak dengan tajam. Pelayan sudah memperhatikan pergerakan Aling dan Su Yi di kota, tetapi dia tidak takut, dan kata-katanya sangat kasar. Apakah Paviliun Tianluo melakukan bisnis ini? Su Yi berbisik, lupakan, ayo pergi. Aling mendorong Su Yi yang berada di kursi roda untuk pergi, ketika tawa genit tiba-tiba terdengar. Di kota Huoding ini, tidak ada bisnis yang tidak bisa saya lakukan di Paviliun Tianluo. Saya hanya tidak tahu, bisnis apa yang ingin Anda lakukan setelah membunuh mereka sepanjang jalan. Ditemani oleh suara, angin yang harum memenuhi udara, dan dari gerbang Paviliun Tianluo, seorang wanita cantik dengan pesona menawan dan tubuh montok dan bangga berjalan keluar. Berbicara jelek, jika kamu dalam masalah dan ingin datang ke Paviliun Tianluoku untuk mencari perlindungan, maka kami tidak akan menerimanya. Wanita cantik itu tersenyum manis, dan ketika dia berbicara, dia melirik Aling dengan matanya yang berkilauan, dan kemudian menatap Su Yi. Wanita cantik itu tersenyum indah, matanya cerah, dan sosoknya sangat panas. Dia adalah penjaga toko Paviliun Tianluo di kota Huoding, Nyonya Chengbi. Jangan melihatnya hanya sebagai karakter Ascension Realm, belum abadi. Tetapi status Paviliun Tianluo sangat terpisah, dan pengaruhnya menyebar ke seluruh alam Changlan. Sebagai bendahara Paviliun Luotian di kota Huoding, status Nyonya Chengbi secara alami sebanding. Aku akan membeli beberapa berita. Su Yi berkata, Aling, keluarkan depositnya dulu. Aling dengan patuh mengeluarkan kotak perunggu dan menyerahkannya kepada Nyonya Chengbi. Ketika Nyonya Chengbi membukanya, kemegahan aneh muncul di matanya yang indah. Di dalam kotak perunggu ini ada obat abadi. Di tempat terpencil seperti kota Huoding, obat di tingkat immortal Dao bisa sangat langka dan berharga. Saya hanya tidak tahu apakah Paviliun Tianluo memiliki berita yang saya butuhkan. Su Yi berkata dengan tenang.
Nyonya Chengdi tersenyum dan berkata, di kota Huoding, jika Anda mendapat informasi yang baik, tidak ada yang bisa menandingi paviliun Tianluo saya. Yang mulia, tolong cepat. Mengatakan itu, dia membuat isyarat tolong. Aling mau tidak mau tercengang, dan diam-diam bertanya, apakah ini yang disebut kaya bisa membuat hantu menjalankan penggilingan? Namun, pemikiran untuk membayar obat abadi hanya untuk menanyakan berita itu membuat Aling merasa tertekan untuk sementara waktu. Tingkat tertinggi paviliun Tianluo. Oleh pagar. Su Yi duduk dengan tenang di kursi roda. Dari tempat ini, Anda bisa melihat puncak Guyue di kejauhan. Itu adalah situs sekte setan api surgawi. Setelah mengirim Su Yi ke sini, Aling mengikuti instruksi Su Yi dan pergi dengan tergesa-gesa. Dia ingin menginjak sekte setan Skyfire sendirian. Langkah gila. Bagaimanapun, gadis itu baru saja menginjakkan kaki di jalan Profound Way, dan hanya memiliki basis kultivasi dari Profound Light Realm. Tapi sekte iblis api surgawi adalah kekuatan No. 1 di kota Huoding, dan ada banyak pembudidaya iblis di bawah sektenya. Selain itu, ada banyak iblis abadi yang duduk di kota. Pergi ke kultivator Xuanzhao Realm manapun tidak berbeda dengan mengirimnya ke kematian. Tapi Su Yi tidak khawatir tentang apapun. Ini adalah anggur prem hijau, unik dari paviliun Tianluo saya. Rasanya cukup unik, silakan cicipi. Nyonya Chengdi datang, memegang piring giok di tangannya, dan di piring giok ada kendi anggur, gelas anggur, melon, dan camilan buah. Dia membungkuk, meletakkan piring batu giok di atas meja di samping Su Yi, mengambil kendi, dan menuangkan segelas anggur untuk Su Yi. Su Yi melihat ke kejauhan dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidak perlu mencoba. Terus terang, saya tidak berbeda dengan orang lumpuh yang lumpuh sekarang. Belum lagi mengambil gelas anggur, saya bahkan tidak bisa menggerakkan jari saya. Nyonya Chengdi tinggal sebentar. Setelah beberapa saat, dia berkata, maaf, tapi saya benar-benar tidak tahu bahwa Yang Mulia terluka parah. Su Yi berkata tidak perlu mengucapkan kata-kata sopan. Saya akan menanyakan beberapa hal selanjutnya, Anda hanya perlu menjawab saya dengan jujur. Mata Nyonya Chengdi berkedip dan dia berkata, jika masalah rahasia terlibat, nilai obat abadi mungkin. Su Yi menyela jangan khawatir, selama Anda menjawab untuk kepuasan saya, itu hanya sedikit ramuan, saya berjanji Anda tidak akan kecewa. Nyonya Chengdi menjadi segar dan tersenyum manis karena Yang Mulia sangat bahagia, saya harus tahu segalanya. Su Yi berpikir sejenak, lalu mengajukan pertanyaan pertamanya. Di beberapa titik di langit, awan seperti awan timah muncul, menutupi langit, suram, dan sepertinya hujan lebat akan turun kapan saja. Ketika Aling berjalan keluar dari paviliun Tianluo, dia tiba-tiba menemukan bahwa ada banyak sosok yang berkumpul di dekatnya. Keluar. Baru saja dia membunuh banyak monster kuat di kota. Bagaimana dengan pria di kursi roda itu? Entahlah, gadis ini berani keluar, bukankah dia takut mati? Segala macam diskusi terdengar. Aling mengerucutkan bibirnya, mengabaikannya, dan berjalan sendiri ke kejauhan. Saat dia bergerak, banyak sosok mengikuti di sepanjang jalan, kebanyakan pembudidaya iblis dan pembudidaya iblis. Ada juga biksu manusia, yang sebagian besar adalah budak dan antek yang melayani iblis. Aling mengabaikan ini. Gadis itu menatap ke langit, sedikit khawatir tentang keselamatan Su Yi. Karena hanya dia yang tahu betapa buruknya situasi kakaknya Xiao, dia bahkan tidak bisa mengangkat satu jari pun. Kamu harus bertindak sesegera mungkin untuk menghancurkan sekte setan api hari itu. Gadis itu diam-diam berkata. Dia mempercepat langkahnya. Dalam perjalanan ke kota Huoding, Su Yi pernah menyuruhnya untuk berurusan dengan sekte setan api surgawi. Meskipun gadis itu masih gugup, dia tidak takut. Hanya setengah jam. Aling datang ke dasar puncak Guyue, di depan gerbang gunung Tianhuo Yaozong. Berhenti. Apa yang kamu lakukan di sini, manusia paria? Penjaga gerbang gunung adalah sekelompok murid luar dari sekte setan api surgawi, semua pembudidaya iblis. Ketika saya melihat seorang gadis manusia seperti Aling datang, saya tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, dan segera memarahinya tanpa basa-basi.
Di mana tempat ini? Bagaimana mungkin manusia paria datang ke sini dengan santai? Awannya tebal, dan langitnya gelap. Aling diam-diam menghitung waktu, dan tanpa ragu-ragu, mengeluarkan tombak tulang di punggungnya. Kemudian, dia mengangkat matanya untuk melihat titik tertinggi dari puncak Guyue, dan berkata dengan nada dingin. Namaku Aling, aku akan menghancurkan tempat ini hari ini. Kata demi kata, lantang dan jelas. Di gerbang gunung, semua pembudidaya iblis membuka mata lebar-lebar, bukankah gadis kecil ini gila? Dentang. Sebelum mereka sempat bereaksi, Aling melompat untuk membunuh. Tombak tulang menembus langit seperti listrik. Pada saat ini, badai petir tiba-tiba terdengar di awan tebal di langit, mengguncang 4 bidang. Hujan deras, yang telah lama terjadi, dicurahkan dengan guntur. Saat itu hujan deras, dan teriakan terdengar. Begitu darah merah itu tumpah, itu tersapu oleh hujan. Lebih dari 10 murid terluar dari sekte iblis api surgawi hanyalah biksu spiritual, bagaimana mungkin mereka bisa menjadi lawan Aling? Dalam sekejap mata, dia sudah mati di lapangan. Di kejauhan, ada banyak sosok yang mengikuti Aling sepanjang jalan. Ketika mereka melihat adegan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Gadis itu akan membunuh sekte iblis api surgawi. Ledakan. Guntur meraung, hujan menjadi lebih deras, dan kilat mengamuk, seperti ular perak menari liar di awan hitam. Sekte setan api surgawi terkejut. Di titik tertinggi puncak Guyue, di sebuah aula. Pergi periksa, siapapun yang berani membunuh keturunan sekte setan api surgawi kita di Gunung Mou harus membayar harganya. Seorang peri sangat marah. Dia baru saja mendapat kabar bahwa keturunan yang dikirim oleh Zongmen ke Gunung Mou untuk mencari harta karun semuanya meninggal di kaki Gunung Mou. Ini menyebabkan sekte setan api surgawi menjadi marah. Tetapi pada saat ini, suara tergesa-gesa terdengar di luar aula. Leluhur, manusia paria tiba-tiba terbunuh di luar gerbang gunung kita. Dia juga membunuh beberapa murid luar kita. Semua tokoh besar di aula tercengang. Kapan paria umat manusia menjadi begitu berani? Apa asal-usul pihak lain dan kultivasi seperti apa? Seseorang tidak bisa tidak bertanya. Di luar aula utama, seorang budak tua dengan cepat berkata, saya tidak tahu, saya hanya tahu bahwa itu adalah wanita misterius. Alam Xuanzao. Semua orang hebat yang hadir merasa sangat tidak masuk akal, bahkan konyol. Iblis abadi itu menamparkan meja dengan lebih marah. Masalah besar dan sepele semacam ini perlu dilaporkan. Banyak sampah. Orang-orang besar lainnya juga marah. Paria ras manusia di Xuanzao Jing hanyalah manusia. Jika Anda membunuh mereka, apakah Anda masih membutuhkan mereka untuk menyebarkan pesan? Tetapi pada saat ini, disertai dengan suara guntur yang mengejutkan, energi pedang berwarna darah tiba-tiba muncul. Sama seperti cahaya kiamat, tiba-tiba merobek langit dan turun ke dunia. Di atas dan di bawah puncak Guyue, semuanya diwarnai dengan cahaya darah yang menyilaukan. Kekuatan pedang mengerikan yang tak terlukiskan menyebar seperti badai. Di aula utama, semua tokoh besar terkejut, dan semua melihat keluar aula utama. Sampai jumpa. Energi pedang dewa naik dari langit, menembus langit, dan menebas ke arah Guyue Feng. Energi pedang sangat besar dan agung, seperti galaksi berwarna darah yang terbalik dari 9 hari, menghancurkan awan, menghancurkan langit, dan menebas dalam kemarahan. Tiba-tiba, semua orang mati. Tingkat tertinggi paviliun Tianluo, bersandar pada pagar. Ada satu hal lagi, saya ingin menanyakan tentang seseorang bernama Changning Yaojun. Kata Suyi. Nyonya Chengdi sangat kooperatif dan telah menjawab banyak pertanyaan darinya sebelumnya, memberinya pemahaman umum tentang situasi saat ini di alam Changlan. Guntur itu redup dan hujan turun. Langit dan bumi tampak diselimuti tirai gelap, dan hujan beterbangan seperti naga panjang. Dari rel miring ini, Anda bisa melihat dengan jelas betapa megah dan spektakulernya hujan deras ini. Changning Yaojun. Mata indah Nyonya Chengdi sedikit menyipit, seolah-olah sedikit terkejut. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu. Tiba-tiba, di kejauhan antara langit dan bumi, di tirai hujan yang keras,
ada energi pedang berwarna darah yang menyilaukan naik ke langit. Energi pedang menakutkan yang menghancurkan awan dan menghancurkan langit, bahkan jika mereka berjauhan, masih membuat Nyonya Chengdi membeku dan wajahnya berubah tiba-tiba. Sungguh energi pedang yang mengerikan. Nyonya Chengdi berkata dengan kaget, keabadian macam apa yang menyerang ini, apakah itu untuk berurusan dengan Sekte Setan Skyfire? Dia bisa melihat sekilas bahwa tempat di mana energi pedang berwarna darah muncul adalah puncak Guyue, di mana Sekte Setan Api Surgawi bercokol. Ekspresi Suyi tenang dan tenang. Dia secara alami tahu bahwa Aling yang melakukannya. Pada saat ini, seluruh kota Huoding terkejut, dan saya tidak tahu berapa banyak orang kuat yang gemetar. Karena ki pedang itu benar-benar terlalu menakutkan. Ledakan. Dan ketika energi pedang ini jatuh, puncak Guyue, yang tingginya puluhan ribu meter, terbelah dari tengah seperti tahu. Formasi terlarang abadi yang tercakup di gunung, serta berbagai bangunan kuno, semuanya dihancurkan dan dihancurkan oleh energi pedang yang menakutkan. Pembangkit tenaga dari Sekte Setan Api Surgawi yang tersebar di gunung, dari iblis abadi hingga murid biasa, di depan pedang ki berwarna darah yang menakutkan ini, semuanya tak tertahankan seperti rumput, dan jiwa mereka hilang dalam sekejap. Gunung yang terbelah dua runtuh dengan keras, menghancurkan asap dan debu ke langit. Bumi terbelah menjadi jurang besar yang tak terduga yang menyebar ke tempat-tempat yang sangat jauh. Pada saat ini, seluruh kota Huoding bergetar hebat, menyebabkan banyak kerusuhan. Jeritan ketakutan, raungan panik, dan jeritan seperti tangis terdengar satu demi satu. Seluruh kota dalam kekacauan. Di langit, retakan lurus besar muncul di awan hitam tebal. Cahaya langit yang menyilaukan tiba-tiba muncul, menerangi 10 arah. Dan hujan deras masih terus mengguyur. Akibatnya, tontonan setengah hujan lebat dan setengah cerah dipentaskan di atas Fire Cauldron City. Aling berdiri di sana sendirian. Gadis itu memegang tombak tulang di satu tangan dan dekrit keksuan di tangan lainnya, dan ada tatapan bingung di antara alisnya yang anggun. Hanya dengan beberapa pedang, Sekte Setan Api Surgawi ditebas. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.